Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Tim 24 21 10 06 66. Saya bertempat tugas di SD 100609 Kurase, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tab Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 UIN Suhada Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan tahun 2025. Pada tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan video UKIN sebagai persyaratan kelulusan PPG Batch 1 2025 UIN Suhada Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari 2025. Maka pada hari ini saya akan melaksanakan video. Marilah kita menonton dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Ada yang gak hadir? Oh, semuanya hadir ya. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita belajar yaitu tentang pelajaran agama Islam, yang mana pembelajaran kita memahami usia balik dalam Islam. Maka untuk itu di sini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, maka kita mengucapkan itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu untuk mencintai negara kita. Ayo sama-sama kita berdiri untuk melakukan salah satu lagu wajib. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota tenang tenangan. Silakan duduk kembali. Nah, di sini anak-anak sekalian, sebelum kita melanjut pembelajaran kita, yaitu untuk membahas pelajaran kita yang akan datang, apakah kita masih ingat? Yaitu dalam pembelajaran sebelumnya, bagaimana dengan usia anak-anak, bagaimana dengan usia orang tua dan dewasa. Siapa tahu bagaimana usia anak-anak? Ayo tunjuk tangan. Nah, siapa? Ya, silakan. Berapa usia anak-anak, nak? 11 sampai 5 ke atas sampai 10, Bapak. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, selanjutnya yaitu
usia yang sudah dewasa? Siapa yang tahu? Ayo, iya. Menstruasi, Bapak. Iya, oke, tepuk tangan, berikan aplaus. Nah, terima kasih ya. Itulah tentang pembelajaran kita yang sebelumnya usia daripada yaitu anak-anak dan dewasa. Sekarang sebelum kita itu memasuki pembelajaran, kita harus membuatkan yaitu dengan cara memperhatikan ke depan. Ayo anak-anak sekalian di sini, Bapak buat. Kita memahami usia balik dalam Islam. Ya, kita perhatikan ya. Dalam agama Islam, usia balik ada. Artinya kita sudah mulai dewasa. Sudah mulai dewasa. Akan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bahan ajar memahami usia balik dalam Islam. Dapat meliputi penjelasan tentang definisi balik, tanda balik, konsekuensi dari pencapaian usia balik, serta kewajiban dan tanggung jawab seorang mukallaf. Anak-anak sekalian, tentulah pada pembelajaran usia balik ini tadi kita melihat latar belakangnya. Anak-anak sekalian, kalian perhatikan Bapak. Bapak ini dikatakan udah bagaimana? Dewasa. Apa perubahan anak-anak kita lihat dari Bapak ini untuk anak-anak? Apa yang ada pada badan Bapak? Ayo, siapa bisa? Iya. Panjang, Bapak. Iya, panjang. Apalagi? Siapa lagi? Apa perubahan pada fisik Bapak ini? Kau tengok apakah ada di sini tumbuh jenggot? Ada, Bapak. Apa dia lagi? Perubahan pada fisik Bapak? Apa? Suara berbeda. Suara, ya suara. Apalagi yang kelihatan? Ayo. Ayo, siapa lagi? Apalagi yang kelihatan? Kita perhatikan. Bagaimana dengan badan Bapak ini? Apakah sudah kuat atau kokoh? Bagaimana? Kita perhatikan ya. Bagaimana? Kuat. Itulah kita perhatikan. Maka dalam di sini kita pertama belajar tentang definisi balik. Definisi balik. Oke, kita lihat. Definisi balik dalam bahasa Arab berarti telah sampai atau telah mencapai. Apa? Telah sampai atau telah mencapai. Telah sampai atau telah mencapai. Itu dia ya. Kalau namanya makna bahasa balik dalam bahasa Arab. Oke. Di sini tadi ada definisi balik. Menurut bahasa makna bahasa balik dalam bahasa Arab berarti telah sampai atau telah mencapai. Anak-anak sekalian, di sini dalam mencapai bahwasanya yaitu definisi balik kita telah sampai ke usia, kita telah sampai kepada tanda-tanda yang dewasa, kita telah sampai, kita mencapai untuk menjalankan kewajiban agama. Ya, jadi di sini dalam makna istilah dalam hukum Islam balik berarti telah mencapai usia kedewasaan yang diatur dalam syariat agama Islam. Untuk itu anak sekalian, bahwasanya sehingga seorang dianggap mampu bertanggung jawab menjalankan kewajiban agama. Udah, anak sekalian di sini kita coba dulu ya. Bapak buatkan yaitu sebuah daripada pengerjaan untuk anak-anak, yaitu nanti akan disampaikan ke depannya. Ya, kita perhatikan. Bapak buatkan dulu dari 3 orang ya. Di sini coba kamu perhatikan. Ini yang Bapak buatkan ya. Di sini nanti kita menjelaskan ke depan. Oke. Lihat. Bapak telah membagikan beberapa kelompok tentang yaitu nanti bahwasanya ada tanda-tanda balik pada seseorang ya. Ya, tanda-tanda balik pada seseorang. Dan ada pula yaitu Bapak buatkan gambar yaitu poster pertumbuhan
yang mana menunjukkan yaitu daripada pertumbuhan manusia. Nah, coba dulu kita pahami, kita lihat bagaimana di dalam yaitu yang Bapak lembar berikan kepada kalian. Ayo, siapa yang ke depan berani untuk menunjukkan yaitu tentang lembar kerja yang Bapak buat? Ayo, siapa? Ayo ke depan. Presentasikan. Ayo kelompok sana, silakan ke depan. Ya. Buatlah kesimpulan tentang pengertian haid lalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balik dengan curah yang normal pada waktu tertentu tanpa ada sebab tertentu. Nah, itulah dia dengan namanya itu haid pada perempuan. Ayo tepuk tangan. Nah, oke, silakan. Selanjutnya siapa? Ayo, ke depan. Buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Mimpi basah ialah mimpi yang berisi kegiatan seksual dan menyebabkan keluarnya air mani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Ya, selanjutnya silakan. Setelah kami mengamati gambar tersebut dapat menyimpul, yaitu proses pertumbuhan manusia secara biologis yang mengalami perubahan pertumbuhan dari usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lansia. Iya, tepuk tangan. Oke, itulah tadi dengan namanya yaitu proses daripada pertumbuhan. Nah, definisi balik sudah ada terdapat pada tanda-tanda yang telah dibacakan temannya tadi, ya kan? Nah, silakan kita lihat apa-apa tanda-tandanya menurut daripada yaitu balik. Di sini dia. Laki-laki tadi seperti yang dibilangkan teman kita ada namanya mimpi basah dengan namanya ihtilam, ya, dengan ihtilam. Kemudian kalau yang kedua untuk laki-laki tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau kemaluan. Kemudian yang ketiga berusia 15 tahun sesuai mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, kalau kalian ini anak-anak udah dewasa enggak? Belum, masih anak-anak ya? Masih anak-anak, Oke. Sebelum itu kita melanjut, kita buatkan dulu apa? Yaitu kita menyanyi dulu sebentar ya. Ayo kita sama-sama berdiri dulu. Ayo kita nyanyi dulu ya. Ya, 1, 2, 3, ya. 1, 1. Aku sayang Allah. 2, 2. Sayang Rasulullah. 3, 3. Al-Quran kitabku. 1, 2, 3. Islam agamaku. Oke, duduk ya. Terima kasih ya. Itu kita tentang menyanyi, menyemangatkan kembali ya, menyemangatkan kembali badan kita agar kita lebih fokus lagi belajar ya. Selanjutnya kita perhatikan yaitu tanda-tanda balik pada perempuan, ya kan? Pada perempuan. Pada perempuan kita perhatikan. Coba dulu yang sana, ayo baca nah. Nah, yang ini. Yang pertama apa? Terus yaitu terus tumbuhnya bulu di ketiak dan kemaluan. terus
sesuai mazhab Syafi'i dan Hambali. Iya, itu dia ya. Nah, perempuan yaitu haid atau menstruasi, tumbuhnya bulu-bulu di ketiak dan kemaluan, berusia 15 tahun sesuai mazhab Syafi'i dan Hambali. Oke. Nah, anak-anak sekalian, jika sudah ada tanda-tanda ini menurut agama Islam, ada juga tanda-tanda secara biologis. Yang pertama, kalau dia laki-laki tumbuh jakun di lehernya. Kalian sudah ada enggak yang laki-laki? Belum ada ya, belum, maka belum dewasa. Kemudian apa lagi? Tumbuh kumis dan jenggot, suara membesar, dada melebar, kemudian otot kuat, itu secara biologis. Kemudian kalau perempuan, yaitu adalah merupakan tandanya yang pertama menstruasi, ya. Yang kedua ada tumbuhnya yaitu payudara, ya. Kemudian pinggul melebar. Itulah dengan tanda-tanda pada biologis perempuan. Nah, itu dia ya. Untuk itu anak-anak sekalian, maka dengan tanda-tanda balik merupakan adalah untuk tanda-tanda usia dari balik secara Islami. Kemudian kewajiban kita. Apa kewajiban kita setelah itu menjadi mukallaf? Setelah mencapai usia balik, maka dikatakan apa namanya tadi? Mukallaf. Ada kewajiban-kewajiban kita. Ya, yang pertama tadi kewajiban kita apa? Sholat. Oke, anak-anak kami sekalian, kalau kita meninggalkan sholat, apa hukumnya? Kalau kita meninggalkan sholat, yaitu kita akan bagaimana? Dibilang Allah berdosa. Maka hukumnya wajib dikerjakan. Sholat 5 waktu. Apa itu sholat 5 waktu? Siapa tahu? Iya, ayo kamu dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, bagus, tepuk tangan. Itulah sholat kita, yaitu sholat yang 5 waktu. Yaitu apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu yang 5 waktu. Nah, jadi setelah itu kita kalau sudah mukallaf, maka puasa Ramadan. Nah, kita barusan lewat Ramadan. Siapa yang puasanya 30? Oke, bagus semuanya. Ada yang tertinggal? Ada. Kenapa tertinggal? Kenapa? Oh, tidak tahannya. Oke. Sakit dia, bagus. Itu kita ganti di foto ya. Maka setelah mukallaf usia balik, kita harus mengerjakan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu kita membayar zakat. Kalau membayar zakat kapan? Hari apa? Yaitu kita membayar zakat pada malam hari raya Idul Fitri. Ya, kita membayar zakat. Nah, zakat itu kita berikan untuk membersihkan yaitu ibadah kita di saat bulan puasa. Kemudian yaitu haji jika mampu. Haji jika mampu. Yang berikutnya tugas kita ataupun tanggung jawab kita menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Kalau itu kita perhatikan menutup aurat, kita perempuan pakai jilbab, pakai apa lagi? Pakai yaitu dengan namanya bajunya yang tangan panjang ya, roknya yang panjang. Kita jangan menampakkan aurat. Kalau menampakkan aurat akan berdosa. Baik ya. Maka kita perhatikan yaitu yang kelima menutup aurat. Ya, menutup aurat. Dan kemudian selanjutnya yaitu adalah mengamalkan syariat Islam lainnya. Masih banyak lagi yaitu tentang syariat-syariat Islam. Untuk itu kita perhatikan tadi kewajiban dan tanggung jawab kita mukallaf yaitu setelah mencapai usia balik
sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat jika memenuhi syarat, haji jika mampu menutup aurat, dan menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, selanjutnya kita perhatikan pembelajaran kita yang harus dihindari ketika masuk usia balik. Nah, saudara sekalian, tadi kita sudah wajib melaksanakan sholat. Kita sudah wajib yaitu dengan namanya puasa. Kita sudah wajib dengan namanya membayar zakat. Kita sudah melaksanakan ibadah haji jika mampu. Kemudian kita menutup aurat. Sekarang apa-apa yang harus kita hindari untuk masuk usia balik? Yang harus kita hindari ada dengan beberapa 5 poin ya. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Kita itu kalau sekarang bahasanya tidak boleh yaitu apa? Bergaul dengan lawan jenis dengan yaitu sembarangan. Karena menyebabkan nanti kita itu berdosa, menimbulkan perbuatan yang tidak baik menurut ajaran agama kita. Kemudian meninggalkan sholat 5 waktu seperti yang Bapak bilang tadi, kita meninggalkan sholat 5 waktu maka kita akan berdosa masuk neraka yaitu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbohong. Berbohong. Nah, di sini anak sekalian, tentu di rumah bertemu teman-teman sama orang tua sama yang lain-lain teman kita tidak boleh berbohong. Banyak sini anak-anak yang berbohong itu kita perhatikan, contohnya dia bilang sama orang tuanya uang jajan, ya kan? Ternyata uang jajan itu dibuatkan untuk yang lain-lain. Contohnya dibuatkan untuk jajan yang tidak bagus, akhirnya menyebabkan sakit. Nah, kemudian dia berbohong, tidak mengerjakan PR kalau di sekolah. Ya, dibilang gurunya kerjakan PR, tapi dia tidak mengerjakan. Ditanya orang tua, sudah sholat? Sudah, tetapi dia tidak sholat. Maka kita tidak boleh berbohong. Kemudian yaitu tidak mengerjakan puasa Ramadan. Nah, seperti yang tadi ada yang tertinggal, maka kita harus mengkodoknya ya. Kita mengulangi kembali. Kemudian tidak menutupi aurat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Nah, perempuan auratnya itu semuanya kecuali telapak tangan dan muka. Ya, maka kita tutup. Kalau laki-laki dari pusat ke lutut itu namanya aurat. Maka kita menutup aurat sesuai hukum Islam yang berlaku. Jadi begitu anak sekalian, pada pelajaran hari ini tentulah kita sudah Bapak tadi menjelaskan bagaimana yaitu tentang merupakan yaitu usia balik dalam Islam, ya kan? Memahami usia balik dalam Islam. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini kita akan melaksanakan yaitu untuk menjawab pertanyaan yaitu sesuai dengan yang kita pelajari, ya anak-anak sekalian. Kita mengerjakan lembar kerja ya. Ini lembar kerja.
Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita kumpulkan ke depan. Ayo kita kumpulkan ke depan dalam memahami yaitu usia balik. Silakan kumpul di depan. Taruh di depan. Udah siap. Iya, pada hari ini kita telah belajar, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwasanya yaitu kita memahami usia balik. Mulai dari tadi latar belakangnya sampai kita belajar definisi balik, tanda-tanda balik pada Islam, kemudian yaitu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai mukallaf, kemudian yaitu yang harus kita hindari dalam yaitu usia balik daripada mukallaf. Maka Bapak ucapkan di sini, mudah-mudahan pada hari ini kita mengucapkan yaitu pada pembelajaran kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa bersama lagi ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dari sini duluan pulang, ayo. Ya, hati-hati ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Ayo, sambung.